dipegang bahwa pemeriksaan ini di persidangan, yang berhak menilai itu adalah pengadilan, karena ini proses di pengadilan. Jadi siapapun yang tidak ada istilah evaluasi dalam hukum tuh ya, yang ada itu adalah hakim menilai ya apa yang didakwakan jaksa dan yang disangka oleh terdakwanya itu. Jadi nggak ada evaluasi. Berarti kenapa dong yang dipilih oleh kejaksaan bahasanya adalah evaluasi, kemudian membawa rentetannya adalah karena ini kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat? Mungkin kejaksaan banyak dosen atau pelatih olahraga. Kalau dosen olahraga perlu evaluasi gitu kan. Kalau penegak hukum nggak perlu evaluasi, menilai gitu kan. Dan nilai itu sekali pengadilan berhak adalah pengadilan, bukan siapapun sekali. Yang berhak menilai fakta persidangan hanya sekali only mungsak itu ayadai hanya hakim. Tidak ada siapapun untuk mengevaluasi ya, apalagi mengkalkulasi gitu kan. Kalkulasi ya, karena bukan kalkulator. Yang berhak menilai itu adalah hakim. Bahasa hukumnya 18556, hakim menilai alat bukti yang diajukan jaksa umum atau yang diajukan terdakwa untuk penyangkalannya. Jadi hanya itu. Dan kedua, perlu diketahui juga, aneh juga, kok yang mengundurkan sidang kok jaksa, yang berhak mengundurkan sidangnya adalah hakim ya. Hanya majelis hakim lah yang mengundurkan sidang, itu di ruang sidang. Kalau di luar sidang harus penetapan. Yang kedua itu. Yang ketiga, maksimal mengundur itu ada aturannya masih berlaku dalam Dirjen Peradilan ya. Itu maksimal seminggu gitu kan. Tidak boleh 2 minggu. Nah, kalau sekarang diundur karena evaluasi dan itu menyatakan itu adalah jaksa, itu bertentangan dengan hukum. Yang berhak mengundurkan sidang sekali hanya hakim dan maksimal 7 hari. Oke, berarti ini sudah di tahapan mana nih? Kalau kejaksaan sudah bilang mengeluarkan pernyataan ada evaluasi, sementara Kang Asep bilang seharusnya keputusan terakhir ada di majelis hakim. Berarti ini masih no go, masih belum tentu. Ya, evaluasi. Ya, makanya saya bilang yang berhak menentukan sidang itu adalah hakim di ruang sidang. Kalau di luar sidang, ya sekali lagi, ya dengan penetapan. Jadi nanti misalkan diundur harus sidang Senin, misalkan besok ada sidang. Nanti kalau sedang nggak lengkap diundur sidangnya minggu depan. Itu harus di ruang sidang, tidak boleh di luar ruang sidang. Ya, jadi kalau ada pengumuman penundaan sidang di luar sidang, itu berarti bukan orang pengadilan, ya. Karena di pengadilan itu harus sidangnya terbuka dan terbuka untuk umum. Artinya publik tahu diundur tidaknya. Jadi tidak. Ini walaupun zamannya canggih, zaman SMS, zaman WA, zaman media sosial, ya TikTok, Instagram tidak boleh, tetap harus di ruang sidang. Kalau diundur tidak di ruang sidang, batal demi hukum. Batal di mata hukum, berarti tidak akan berlaku ya. Ini saya butuh kepastian. Jadi kalau misalnya tidak terjadi di luar sidang, yang mana memang tidak terjadi di luar sidang, berarti tidak harus diikuti dong. Berarti tetap akan ada sidang minggu depan. Ya, kalau nanti ada yang ngikutin penundaan sidang, ikutin bukan oleh hakim, potong kepala saya. Sekali lagi, kalau ada yang menunda sidang, sekali lagi ya, siapapun yang menunda sidang di luar sidang dan itu bukan majelis hakim, di luar majelis, siapapun yang di luar majelis hakim menunda sidang, termasuk loh, hakim yang bukan majelis menunda, misalkan ketua pengadilannya, panitera kepalanya nggak boleh, harus majelis yang bersangkutan. Jadi majelis yang nangani perkara FS, PC, siapapun yang kelompok 5, kelompok 6 ini, ya hanya hakim itu yang bisa menunda. Entah kalau misalkan ketuanya nggak ada, anggota yang menunda, ya. Nah, saya jadi penasaran Kang Asep, ini resiko yang cukup besar diambil oleh kejaksaan untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai di mata hukum gitu. Memang apa yang harus dilakukan oleh jaksa sampai melakukan hal ini? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba sekarang yang mengundurkan sidangnya jaksa gitu kan, tetapi yang mengundurkan sidang itu hakim, karena sekarang kewenangan seketika jaksa menyerahkan dakwaan minta diadili, jaksa fungsinya hanya menuntut, mewakili publik, ya makanya penuntut umum dia tuh kan, penuntut umum. Nah, semua yang mengatur lalu lintas persidangan itu adalah majelis hakim. Nah, kalau ketuanya nggak bisa, misalkan anggotanya nanti akan mengundurkan, hadir nggak bisa karena ketua berhalangan. Karena khawatir, mungkin ada kekhawatiran. Ya kata kalau ikutin media sosial ya kita kan nggak boleh, kalau sidang terus lihat fakta persidangan. Ya katanya dengerin ada konferensi internasional KTT 20, tapi menurut saya kan dibantah itu. Atau menarik perhatian publik, semua perkara juga menarik perhatian publik, gak ada menarik perhatian publik kan. Yang paling gampang menarik perhatian publik lagi itu perkara perceraian di pengadilan agama di Ragunan itu lebih menarik lagi kan, karena banyak gosip-gosipnya. Ya, nah kenapa itu nggak ditunda gitu? Ya, jadi sekarang kalau alasan menarik perhatian publik ya tidak bukan alasan. Saya kira yang tahu alasan mengundurkan diri itu bukan jaksa, tapi hakim yang berhak menundanya. Oke, tapi harus diumumkan secara jelas ya, berarti ya nggak bisa pakai kata-kata yang kemudian sangat moderat gitu ya untuk bilang bahwa ini evaluasi butuh waktu. Harus dijelaskan secara jelas alasannya kenapa gitu ya. Sidang, jadi kan ditentukan, berarti ada sidang Senin, Selasa, Rabu misalnya.
majelis itu harus masuk di hari Senin, Selasa, Rabu. Nah biasanya yang terjadi itu nggak lengkap, ketuanya nggak ada, anggotanya nggak ada, maka hakim hari ini sidang tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa pemeriksaan, maka ditunda karena salah satu hakim anggota berhalangan atau terdakwanya sakit. Ya, atau alasan kemanusiaan tadi kalau kata pengacara dari Yosua. Itu gitu kan, itu yang itu. Tapi kalau alasannya di luar materi perkara, misalkan, udahlah sebutlah yang sekarang, karena ada kegiatan KTT ya 20 misalkan atau kegiatan internasional apapun, nah itu tidak mempengaruhi persidangan kok. Nah kalau mau katakan ikutin karena itu, pikir kalau karena majelis kemarin lari terus ya, suka disatu-satukan itu mungkin terkejar lah ya. Oke, jadi untuk kalkulasi sebenarnya masih aman ya, masih nggak ada kemudian kita harus bertanya-tanya apakah ini ada alasan untuk menguntungkan terdakwa gitu ya Kang ya. Oke, begini. Kalau ada kemudian prinsip sidang harus dilakukan secara sederhana, kemudian murah dan cepat, apakah ini artinya ketika sudah ditunda akan ada percepatan setelahnya? Ya, ini ajas sederhana mudah biar ringan itu bukan berarti karena ditunda atau tidak, penyelesaiannya ya. Penyelesaian perkara dari awal penyidikan sampai penuntutan sampai vonis sampai upaya hukum itu diusahakan supaya sederhana mudah biar ringan. Artinya ada percepatan. Jadi tidak berarti harus cepat tidak. Ya sekali lagi intinya tidak boleh percepatan itu seperti badan penggabungan merusak esensi jangan sampai kebenaran materialnya diganggu. Ya misalkan diundur sekarang atau kemarin dalam tanda petik ya misalkan sesuatu itu saksinya disatukan gitu. Nah itu apa? Tetap tidak menghilangkan prinsip. Ya sekali lagi kepatutan, ketelitian, kehati-hatian. Jadi ajas sederhana mudah biar ringan itu penyelesaiannya dari awal sampai akhir. Tapi kalau di tengah misalkan demi mengejar sederhana mudah biar ringan, wah dicepet-cepetin nggak boleh. Sampai pertanyaan juga misalkan tidak nyangkut unsur. Ya tapi tetap ketelitian, kepatutan, kehati-hatian harus karena untuk kejar kebenaran material. Jangan sampai kebenaran material dikorbankan ya dengan adagium tadi sederhana biar ringan. Tidak, tetap harus teliti. Ya pemeriksaan ini karena kan buktinya kan ada yang pembohong ya, ada penyangkalan ya, ada juga rekayasa atau lebih sederhana lagi ya di situ tadi sering saya katakan dua kata ya, ada yang setia dan ada yang sesuai gitu. Ada